Ekologi ini, saya dengar ada guru IPA yang habis pasca operasi sehingga tidak bisa ngajar. Saya akan lihat di sebelah mana. Kita akan ngegantiin guru IPA tersebut untuk ini, untuk ngajar di kelas 9B. Ya. Assalamualaikum. Ini kelas 9B. Pelajaran apa sekarang harusnya? Di jadwal pelajaran apa? Di jadwal? Hah? Pelajaran saya, Bapak. Indonesia. Bukan IPA? IPA setelah saya. Oh, setelah ini IPA. Oke, iya. 10. Jam berapa? 10.50. 10.50. Nanti saya yang ngajar IPA-nya. Baik, Bapak. Ya? Iya, Pak. Oke ya, nanti belajar IPA-nya sama Bapak, oke? Kelas 9 ya? Betul, Pak. Oke. Kok perempuan semua? Oh, itu laki-laki. Iya, Pak. Saya kelihatan perempuan semua tadi. Oke ya? Iya, Pak. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu gimana maksudnya? Dibagi-bagi, diklasifikasikan. Ada apa aja? Ada kingdom, Ada kingdom, ada film, ada film atau division, ada kelas, ordo, family, ada genus, spesies. spesies. Jadi spesies paling kecil. Nanti paling tinggi itu kingdom. Begitu? Spesies, makhluk hidup. Yang termasuk kingdom itu apa aja? Contohnya? Ada monera, autista, fungi, lantai, sama animalia. Ya, makhluk hidup ya. Tadi disampaikan mulai dari kingdom sampai spesies. Nah, kira-kira makhluk hidup itu yang ada di sekitar kita bermanfaat nggak untuk manusia? Bermanfaat untuk kehidupan tidak? Bermanfaat. Kan berkembang biak semuanya. Nanti kalau alam dunianya penuh gimana? Kemudian gimana tuh? Pernah dengar istilah rantai makanan? Oh, pernah. Yang saling memakan. Kalau tikus dimakan apa? Makan ular bisa. Ular dimakan apa? Di rantai makanan. Burung apa? Elang. Di sini ada ular nggak? Ada ular nggak? Takut nggak kalian sama ular? Ular bermanfaat nggak untuk kehidupan manusia? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ular kan menakutkan. Takut nggak sama ular? Tapi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tahu jenis-jenis ular? Hah? Tahu? Ular apa aja? Hah? Hah? Apa? Hah? Ore apa? Ore apa? Garaga. Aya gitu ngaran urai garaga. King Cobra, Pak. King Cobra, aya King Cobra. Di berengaran garaga eta. Kamu pernah lihat garaga? Pernah, Pak. Pernah di mana? YouTube. Ah, di YouTube. Di rumah siapa? Panji. Pak Wo jeung Panji. Tahu Panji nggak? Tahu Panji orang mana Panji teh? Orang Purwakarta. Ular gibug. Ular naon deh? Sanca, piton, king cobra. Hayang nempo ular king cobra teh? Hayang teh? Wani teh? Daek nyabak teh?
Lamun ku bapak dibawa ayeuna ular king cobra wani teu? Wani. Wani naon? Hah? Lamun kira-kira yo aya king cobra di dieu, daek nyabak teu? Mau nyabak teu? Ular itu bermanfaat untuk kehidupan manusia karena diciptakan oleh Allah itu untuk melengkapi kehidupan. Jadi semuanya itu udah ada, diciptakan oleh Allah itu saling memanfaatkan, bermanfaat. Nah itu gurunya datang. Nah ini gurunya, kita akan belajar langsung kan kita tadi ngomongin ular. Dia tadi udah nyebut-nyebut geraga terus. Itu Kang Panji. Aduh, luar biasa nih Pak Kadis. Jep. Pacok orai kalau muter sini. Ya, tadi kan udah ngomongin Panji. Saya suruh nyebutin jenis-jenis ular, nyebutnya garaga. Garaga. Udah tahu. Ini siapa ini? Panji. Panji itu guru hebat. Panji itu sekarang datang ke sini untuk berbagi ilmu dengan kita di sini. Ya. Ilmunya tinggi. Ini orang mana? Orang mana? Orang mana? Oh. Sok Kang Panji. Atur nuhun Sok lah. buat Pak Kadis, buat rekan-rekan para guru dan adik-adik yang udah kumpul di sini. Alhamdulillah nih, Kak Panji hari ini dikasih kesempatan buat isi mata pelajaran biologi ya, untuk ilmu herpetofauna atau mengenal ular dan reptil. Jadi ada ilmu cabang biologi namanya itu herpetofauna. Jadi ilmu yang mempelajari khusus seputar satwa liar jenis reptil dan amfibi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Panji. Nama panggung saya Panji Petualang, udah tahu lah ya. Tepuk tangan. Hah? Dede Inun nanti. Next kita akan bawa Adede ya. Aman. Adede Inun aman. Nanti kita akan lagi. Jadi hari ini saya jadi guru satu hari kalian. Kita akan masuk ke materi mengenal reptil dan amfibi yang sifatnya memang harus jadi dasar ilmu pengetahuan buat kita pelajari di sekolah juga, teman-teman. Mungkin aku mau minta tolong Mas Eko keluarin ball piton satu biar teman-teman bisa tahu. Kita langsung aja ke mata pelajaran pertamanya, kita mengenal ular ya, untuk dasar mengenal ular. Oke guys, sebelumnya perkenalkan ini ular ya. Ada yang tahu nggak ular secara biologi masuk ke ordo apa? Oke, itu untuk family-nya ya, family reptilia. Ordonya mereka masuk squamata, subordonya masuknya Serpentes. Ada yang tahu squamata apa? Jadi squamata itu kelompok reptil dengan golongan kadal dan ular. Nah, sedangkan spesifikasi ilmiah lebih jauhnya itu mereka masuk Serpentis atau ular. Kayak gitu. Ini ngepas banget, Kang. Ya. Ini teh lagi belajar tentang kingdom. Oh, kingdom animalia ya. Iya, Ya. tentang ini dari kingdom sampai ke spesies itu. Oke. Jadi ngepas. Ngepas ya, Pak? Ya. Oke, kita lanjut, Pak. Lanjut. Jadi ciri-ciri utamanya ular ini merupakan jenis Serpentes dengan tubuh panjang, ya, bersisik. Nah, dengan tubuh panjang dan bersisik. Nah, bedanya ordo squamata dengan spesifikasi detail Serpentes ini karena gini, di ordo squamata ada yang namanya worm lizard. Bentuknya sama seperti ular, namun mereka lizard atau kadal. Jadi perbedaan antara ular dengan kadal itu ada di kelopak mata, guys. Ular nggak punya kelopak mata, sedangkan kadal punya kelopak mata. Jadi lamun orang mah bisa kadal mah bisa kicep, orang mah molotot, bobo lagi molotot sami. Terus mereka itu nggak punya telinga eksternal, kadal punya. Tapi ya. Allah kasih kelebihan lain, yaitu sisik di bawahnya ini bisa merasakan getaran yang ada di sekitarnya. Nah, terus
lidah yang bercabang ini fungsinya untuk mencium bau yang ada di udara. Nah, kalau belum pada mandi biasanya dia lebih cepat nyiumnya. Coba cium. Jadi ular masuk ke dalam ordo Squamata. dan subordo Serpentes. Ular bisa ditemukan di segala macam daerah, terutama daerah tropis. Tapi mereka nggak bisa ditemukan di daerah dingin seperti Antartika. Ada yang tahu kenapa? Nggak punya bulu, oke. Nggak punya apa? Nggak punya bulu. Bukan. Ular adalah hewan berdarah dingin, A. Nah, tahu bedanya hewan berdarah dingin dengan darah panas? Mereka tidak bisa menghasilkan panas dari dalam tubuh, beda sama kita. Sedangkan makhluk berdarah panas, secara metabolisme tubuh mereka sudah bisa menghasilkan panas secara internal dari tubuhnya. Jadi ular ketika ingin mendapatkan panas untuk membantu mengurai makanan, mencerna makanan, mereka harus berjemur dulu. Makanya kalau di pinggir sawah suka pada lihat kadal suka jemur nggak kalau pagi? Benar. Ya, itu buat dia dapat Panas. dari luar tubuhnya, kayak gitu. Ini ore apa, A? Ini jenis ball python, Bapak. Nah, ini ular yang pasif sekali, Pak. Asalnya pasif. dari Afrika. Ball python. Ball python. Jadi kenapa? Pendek ya? Iya, pendek. Buntet. Buntet. Terus kalau dia lagi marah, dia akan ngelingkari tubuhnya seperti bola, makanya disebut ball python. Ini Pak Kadis harus Apa coba tuh? pegang, Pak. Berbisa nggak? Enggak, Pak. Saya jamin, Pak, nggak berbisa ini. Gili. Kadis pegang. Pegang aja ya. Jadi teman-teman, Pak Kadis, ular itu tidak memiliki cairan di tubuhnya. Beda sama jenis-jenis moluska atau hewan-hewan yang berlendir ya. Mereka tidak punya pori-pori, jadi nggak berkeringat. Jadi kalau dicium badannya itu nggak berbau, kecuali kalau mereka ngegulung pipisnya sendiri. Ini A, udah. Nah, kalau dicium Nggak bau ya? Nggak bau. Karena nggak berkeringat. Nggak berkeringat, mereka nggak punya pori-pori di badannya. Nah, kan dulu zaman pramuka nih ya. Ular tuh kalau misalkan nggak masuk tenda harus pakai garam. Itu mitos. Ular itu nggak takut sama sekali sama garam. Garamnya disimpan aja buat masak mie. Terus Gitu. ular takutnya sama apa? Ayo, yang bisa jawab kasih kaos nih. Ayo, Ular. yang bisa jawab dikasih kaos. Salah, oke. Yang ini salah. Takutnya sama Dede Inon. Kalau ketemu dia dimakan. Oke ya, betul. Ular itu tidak takut garam dan tidak takut juga sama wangi-wangian. Kenapa? Mereka lebih menghindari kalau nyium wangi menyengat. Jadi bukan takut, tapi menghindari. Jadi Jacobson indranya yang ada di depannya ini nih, kalau misalkan dia melet, kalau dia nyium bau kamper atau minyak wangi atau karbol, mereka akan nggak suka karena itu akan mengganggu organ penciumannya untuk mendeteksi tikus, sehingga mereka pergi. Tapi kalau misalkan takut enggak, takutnya sama Panji sama Dede Inon. Bener kalau ketemu Panji pasti lari duluan, jadi konten aing. Lebih parah lagi kalau ketemu Dede Inon. Panji di dahar aja. Ya, Bang Adis. Ya, kasih pertanyaan dulu tadi biar mereka nggak ini ular masuk ordo apa sama ini. Oke. Familinya apa? Ya. Yang bisa nanti bonusnya pegang ular. Boleh, ya. Oke, satu pertanyaan buat teman-teman. Biar ingat. Apa perbedaan antara ular dengan kadal? Ya, dedenya masuk ke depan sini. Sini Neng. Jadi perbedaan ular dan kadal itu kalau ular tidak memiliki kelopak mata, sedangkan kadal memiliki kelopak mata. Oke. Lebih spesifikasinya selain itu? Telinga eksternal. Iya, telinga eksternal. Oke. Ordonya masuk apa? Ordonya masuk apa? Ular masuk ke dalam ordo apa? Ordo apa? Kuah mata. Kuamata. Kuah mata. Itunya? Ordonya? Subordonya? Bukan. Serpentes. Oh, serpentes. Iya. Familinya? Familinya reptilia. Tepuk tangan dulu dong. Karena udah berani maju ke depan, ada hadiah nih. Bekal buat ular. Waduh. Boleh dong sayang sok. Sok. Dia lucu. Oke. Keluar dulu. Nggak apa-apa. Sok.
Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Secara perilaku ular ini merupakan hewan pemalu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ketemu manusia di alam, ular itu cenderung menghindari kita, apapun jenisnya. Mengingat mereka sudah secara insting mengetahui kalau manusia adalah ancaman. Ya, karena hewan liar apapun mau apapun ketika ketemu manusia mereka akan cenderung menghindari kita ketimbang untuk menyergap atau menyerang. Bukan menyerang ya? Nggak menyerang, Kecuali Pak. kitnya mengganggu mungkin. Betul. Jadi secara perilaku memang mereka pemalu sekali, Pak. terhadap Pemalu ya? manusia. Adapun banyak kadang-kadang kejadian teman-teman suka kena gigit di alam itu kalau misalkan mereka keinjek. Mereka keinjek, mereka kadepak, itu sengaja, mereka terancam, akhirnya melakukan pertahanan dengan menggigit. Nah ini rekan saya Mas Ekul akan lihatin ciri-ciri ular hijau yang berbisa, guys. Ya. Jadi ular berbisa itu cenderung pasif untuk jenis tree snake atau ular pohon, ya. Nah, jadi di sekitaran sekolah kita ini bisa ditemukan 3 jenis ini. Jangan salah lihat. Hijau, sama-sama hijau. Sama-sama hijau, Pak. Sama-sama hijau, sama-sama hidup di pohon, sama-sama Tapi beda. gigit, Tapi berbeda. bisanya. Tuh. Gitu. Kan ada yang nggak berbisa juga ular hijau ya? Betul, yang jenis ular bajing tadi. Nah, itu indikatornya kita bisa lihat dari sininya, Pak Kadis. Kade ya, kalau ada ular hijau Pokoknya teman-teman bisa bedain. suka lihat Panji nangkap ular di alam. Wah, Kak Panji nangkap ular seenak-enak tuh katanya, nggak digigit karena Panji tahu mana yang berbisa, mana yang enggak. Kalau yang berbisa Panji pakai tongkat, karena bahaya. Ya, nah ciri-cirinya bukan di kepala, teman-teman, tapi kita lihat bagian ekornya. Warna merah mencolok kecoklatan ini di ekor. Ini tandanya warning atau dia sangat mematikan dan berbahaya. Dua spesies lainnya, itu ekornya yang satu polos, tidak ada warna merah, yang satu coklat. Yang coklat justru kalau misalkan lihat ekornya warna coklat, agak ke silver, itu nggak berbisa, Pak. Itu yang Goyosomopsepala, yang ular bajing itu. Tapi kalau lihat yang kayak janur, panjang, ekornya polos, itu middle venom, berbisa lemah. Berbisa. Kalau yang ini rutin banget gigit orang di Jawa Barat. Karena ular yang ini jenis viper, guys, ya. Oke. Jadi gini, cara kita mengidentifikasi ular berbisa atau tidak itu bukan dilihat dari warna atau morfologinya, guys, ya. Tapi dilihat ular ini punya taring bisa atau tidak. Oke. Bismillah. Oke, ini kita tangkap. Apa ini bakal ngeliatin ke teman-teman taring bisanya, Pak? Iya. Mungkin Pak Kadis mau lihat? Iya. Ular berbisa itu punya taring bisa untuk menyuntikkan bisa, guys, ya. Dan taring bisanya ini panjang banget. Nah ini, rata-rata jenis viper itu punya taring selonoglypha. Ya, taring selonoglypha. Selonoglypha. Ya, sedangkan ular yang tidak berbisa bertaring aglypha. Jadi ular juga memiliki rahang dengan otot ligamen yang elastis. Jadi otot ligamennya itu bisa terpisah antara rahang bawah dan rahang atas, ya. Saking elastisnya bisa memisahkan kedua rahang atas bawahnya. Makanya ular bisa menelan mangsa yang ukurannya 5 kali lebih besar dari kepalanya, teman-teman. Luar biasa ya. Kemampuan ular untuk bertahan hidup. Oke. Nah, bisa ular jenis ini hemotoksik, dan untuk bisa mengobati terhadap gigitannya, kita perlu melakukan teknik yang namanya imobilisasi. Apa tuh? Jadi teknik imobilisasi adalah teknik yang direkomendasikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, Bapak, untuk diterapkan terhadap korban gigitan ular atau kasus snakebite. Mengingat bisa ular ketika masuk ke dalam tubuh akan tersangkut atau terendap dulu di kelenjar limfantit, di bawah kulit dan di atas daging selama 1 jam setelah gigitan. Nah, makanya penanganan yang cepat dengan cara membebet, ya, membebet tangan kita mulai dari bekas gigitan hingga ke bahu dengan menggunakan elastis bender, bahan kain kasa elastis yang suka dipakai buat patah tulang, Pak. Nah, itu harus diperlukan. Nah, itu namanya imobilisasi. Mungkin nanti adik-adik kalau misalkan pengen tahu, cari aja di Google. Biar nggak ini ya? Iya, biar nggak nyebar. Karena saya nggak bawa ininya, Pak, nggak bawa contoh imobilisasinya.
Jadi kalau lagi pramuka, kegiatan di alam, ada yang kepatok ular, kalian harus bisa langsung imobilisasi teman kalian atau siapapun yang terkena gigitan. Setelah diimobilisasi, diapain Kak Panji? Tubuh yang terkena gigitan direndahkan, dijauhkan dari jantung agar bisa tidak Nggak boleh di atas ya. Jangan diikat, jangan dihisap, atau apalagi disobek di incisi, nggak boleh ya. Nantinya akan memburuk. Jangan juga diikat torniket, nggak boleh. Ya. Harus disanggah pakai elastis bender. Pakai elastis bender. Nah, setelah itu sebaiknya pasien dibawa dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Insya Allah di RSUD kita udah ada sekarang, Pak. Ada. Apa ini kunaon? Orang itu kudu dikonservasi, kudu dijaga, Ulah dipaehan. ulah dipaehan. Karena ular punya peran penting untuk ekologi, untuk ekosistem. Di antaranya mereka menjadi pemangsa dan mangsa. Peran mereka itu jadi pemangsa dan mangsa. Jadi ada beberapa hewan lain yang hidupnya bergantung sama ular. Kebayang nggak kalau misalkan ular punah, misalkan yang mangsa ini biawak, ya biawak lagi punah, daun mamena. Iya, Nah kayak gitu. nggak ada Nah, makanannya. sedangkan seperti king cobra yang menjadi top predator ular lainnya, ini kalau punah, kebayang nggak beludaknya kobra Jawa, asup Pak Imah sudah kumaha. Nah, Punah awalnya karena udah mam kobra nah Pak. iya, Gitu. berkembang biak terus. Betul. Jadi harmonisasi ekologi ini ekosistem nggak akan bener lagi. Akan ada ketidakseimbangan dan itu akan berpengaruh buruk untuk Kehidupan. manusia dan kehidupan. Wah, kalau ngomongin king cobra kita kayaknya nggak seru kalau nggak ngeliatin king cobra nih. Ini ular asli Purwakarta Pak, ular Gunung Parang. King cobra yang kita rescue dari areal Preret sana, dari Gunung Parang. Nah, kita lihat ya. Panggil namanya si Keling, guys. Keling. Nah, karena hidung. Hidung. Jakarta mah hidung. Hidung. Suaranya. Ah, keling. Iya. Oke, ini saya pakai book. Beda sama kebiasaan ular kalau stres guys ya. Oh, stres oge nya. Nah, jadi teman-teman, king cobra ini ular yang gak takut sama manusia. Beda sama ular lain yang kalau lihat orang kabur, dia malah gagah ya, naik ke atas. Dan karena tadi kan raja Pak. Raja. Ya, raja apa dan pasti lagi dia ya. Iya, benar. Nah, bisanya untuk per miligram, untuk per 3 miligram itu bisa membunuh gajah dewasa dalam waktu 3 jam. Saking berbisanya ya. Dan dia kalau misalkan di poyokan, kayak gini nih adik-adik ya. Makanya tadi Apanya bilang king cobra itu pintar, bisa tahu mana orang yang poyokan yang ente. Teling, bager, hadirnya. Menang gitu, bager, bager. Tuh. Tapi, lamun Apanya di poyokan, goreng sekali. Oke ya, kurang coba ya. Pokoknya sekali deh, kita poyokan deh guys. Ya, goreng kali goreng. Ampun, keling, ampun, yes, kalem, full, yes. Yes, dan harimau orang yang poyokan. Kurang asup ke lawan. Endung. Orang yang poyokan nih.
Gas. Damai. Ya. Lewat kepalanya. Wah bener. Udah auto ngamuk pasti. Tepuk tangan dong buat Pak Adi. Keren nggak? Tepuk tangan untuk Kak Panji.